Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Ainun Nabila dengan NIM 2210101017 dari kelas Kebidanan A2. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban tutor skenario 1. Langsung saja, yang pertama itu di mana ada menjelaskan konsep dasar model preset, proset, Lawrence Green. Nah, di sini ada 5 tahap, yaitu yang pertama itu penilaian sosial untuk memahami kebutuhan dan prioritas masyarakat. Kemudian yang kedua, penilaian epidemiologis untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang paling signifikan. Kemudian yang ketiga ada penilaian perilaku dan lingkungan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, penilaian pendidikan dan ekologi yang mencakup faktor predisposisi, yaitu terdiri dari pengetahuan, sikap, dan kepercayaan, faktor mungkin sarana kebijakan dan sumber daya, serta faktor penguat dukungan dan sosial penghargaan. Kemudian yang kelima, yaitu ada penilaian administratif dan kebijakan guna menilai ketersediaan sumber daya dan dukungan organisasi untuk melaksanakan program. Nah, di mana yang kedua ada kolaborasi lintas sektor yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi ibu hamil demi pemeriksaan kehamilan. Nah, kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan rumah sakit, puskesmas, pemerintah desa, serta organisasi masyarakat seperti organisasi PKK dan Karang Taruna untuk pemeriksaan dan edukasi kehamilan sejak dini. Kemudian ada pelayanan ANC terpadu dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak termasuk kecamatan, kelurahan, dan lembaga masyarakat guna memfasilitasi pemeriksaan lengkap atau 10T. Kemudian konsultasi gizi serta screening resiko kehamilan dengan metode jemput bola. Selain itu, tokoh masyarakat dan kader berperan dalam pendampingan dan pemantauan ibu hamil. Kemudian sedangkan program pendampingan ibu hamil resiko tinggi melibatkan sektor kesehatan dan sosial untuk memberikan asuhan dan edukasi terintegrasi. Kemudian upaya ini diperkuat dengan rapat koordinasi rutin antara bidan, puskesmas, dan pemerintah daerah untuk sinkronisasi pelayanan serta sistem rujuk. Kemudian yang ketiga, mengetahui strategi promosi kesehatan berbasis model preset proset untuk meningkatkan partisipasi ibu hamil dalam pemeriksaan ANC. Nah, digunakan sebagai strategi sistematis untuk meningkatkan partisipasi ibu hamil dalam pemeriksaan antenatal care atau ANC. Kemudian tahap pretest menekankan analisis menyeluruh terhadap faktor sosial, kemudian faktor budaya dan kesehatan yang mempengaruhi perilaku ibu hamil, termasuk faktor predisposisi, penguat, dan pemuda. Setelah hambatan teridentifikasi, tahap protet dilakukan melalui pendidikan kelompok, kemudian penyuluhan media massa, dan pendampingan oleh tenaga kesehatan bersama kader dan tokoh masyarakat. Penelitian di puskesmas Bajeng Goa menunjukkan bahwa penerapan model ini secara signifikan meningkatkan literasi kesehatan ibu hamil dari aspek fungsional, komunikatif, dan kritikal. Hasil serupa di Aceh juga membuktikan peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kehamilan sehat serta kepatuhan dalam pemeriksaan ANC ini. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teori seperti pretest proset efektif dalam meningkatkan perilaku kesehatan ibu hamil. Nah, kemudian untuk yang keempat itu menguraikan kebijakan nasional terkait promosi kesehatan di Indonesia seperti kebijakan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Posyandu dan program KIA. Nah, untuk nomor LO4 ini secara garis besar kebijakan nasional promosi kesehatan ini juga mendorong adanya kerjasama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat agar perilaku hidup bersih dan sehat bisa menjadi budaya. Semua ini diharapkan bisa mendukung tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia secara menyeluruh. Sumber kebijakan nasional promosi kesehatan Kemenkes RI. Nah, kemudian yang kelima itu menjelaskan pentingnya peran bidan dalam pendekatan promotif dan
preventif, serta bagaimana bidan dapat menjadi agen perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Nah, bidan berperan penting sebagai agen promosi kesehatan dengan tugas utama memberikan edukasi, penyuluhan, dan konseling untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan antenatal care atau ANC. Nah, peran ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan motivasi ibu hamil. Kemudian hambatan perilaku seperti kurangnya kesadaran, motivasi, dan akses dapat diatasi melalui pendekatan personal, kemudian kunjungan rumah, dan kolaborasi dengan kader posyandu yang menjadi media strategis promosi kesehatan, dan bidan memiliki tanggung jawab untuk mengaktifkan kembali kegiatan posyandu agar optimal. Nah, kemudian selain itu, bidan juga perlu berpedoman pada kebijakan nasional promosi kesehatan dan standar pelayanan antenatal untuk memastikan kegiatan promotif dan preventif berjalan sejalan dengan program pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, kemudian untuk LO yang nomor 6 atau LO terakhir itu kegiatan promosi kesehatan dan hambatan dalam promosi kesehatan. Nah, kegiatan promosi kesehatan di Indonesia ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup sehat atau PHBS. Kemudian bentuknya meliputi edukasi tentang penyakit yang tidak menular, kemudian kampanye PHBS, terus penyuluhan tatap muka, serta pemanfaatan media digital dan cetak kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, kemudian organisasi keagamaan, dan dunia usaha turut memperluas jangkauan program. Nah, kemudian namun pelaksanaannya menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan akses dan literasi digital, kemudian infrastruktur yang belum merata, resistensi budaya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi efektif dilakukan dengan menggabungkan metode daring dan luring, melibatkan komunikasi, memberikan pelatihan berkelanjutan bagi fasilitator, dan melakukan evaluasi jangka panjang terhadap perubahan perilaku masyarakat ini. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari LO ini, upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan pelaksanaan pemeriksaan antenatal care atau ANC ini dapat berjalan optimal apabila didukung oleh pendekatan yang terencana, kemudian kolaboratif dan berkelanjutan. Model pretest protes ini menjadi dasar penting dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan dan merancang intervensi yang dapat melalui edukasi, penyuluhan, serta pendampingan. Nah, selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelik antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat berperan besar dalam memperluas jangkauan pelayanan ANC atau antenatal care, termasuk bagi ibu hamil dengan risiko tinggi. Kebijakan nasional promosi kesehatan juga menegaskan pentingnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat agar perilaku hidup bersih dan sehat menjadi budaya. Dalam hal ini, bidan memegang peran sentral sebagai agen promosi kesehatan yang berfungsi memberikan edukasi, konseling, dan motivasi kepada ibu hamil dengan sinergi antara model teoritis, kebijakan nasional, dan kolaborasi lintas sektor. Diharapkan derajat kesehatan ibu dan bayi di Indonesia dapat meningkatkan secara menyeluruh. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.